kebodohan yang gak sadar dilakukan seller dan ternyata itu ngancurin, atau nggak ngancurin sih, mungkin cuman bikin tokonya stuck aja gitu ya, bikin tokonya nggak bertumbuh, dan tapi masih banyak banget yang orang lakuin. Gini, kalian sering nggak sih ngedenger kayak orang jualan, atau kalian mungkin ngalamin, gue udah jualan lama tapi kok segitu-segitu aja ya, kenapa ya, apa yang salah ya, bener nggak? Nah terus udah gitu, atau kalian juga ngalamin gini misalnya, kok kompetitor gue naik terus sedangkan gue nggak naik-naik, padahal barangnya sama, yang dijualnya sama, terus kenapa bisa kayak gitu gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat kayak gitu kan, kita suka banyak orang yang langsung mikirnya, wah ini pasti pakai orang dalam nih, atau ini jangan-jangan dia licik nih, pakai santet nih, pakai pakai pelet nih, atau pakai apapun lah gitu ya kan. Maksud gue, kita kalau bernegatif thinking bisa banyak banget kan. Nah tapi kalau diperhatiin, ternyata gue sering banget nemuin beberapa hal yang, makanya gue bilang juga kebodohan ya, karena gue bilang dibilangin salah nggak juga gitu kan, dibilangin bagus tapi lo ngapain kayak gitu gitu kan. Jadi kayak ya hal-hal yang ternyata itu bisa dibilang sisi lain yang nggak bikin toko lu jalan. Nah penasaran itu apa? Sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe-nya dan aktifin tombol notifikasi loncengnya ya. Oke, jadi ini dia beberapa kesalahan, atau lu bisa bilang kebodohan apa kesalahan, atau yang nggak ngerti ya nggak apa-apa sih. Tapi beberapa hal yang bikin jualan tuh susah buat naik, susah buat berkembang dan stuck. Yang nomor satu, nah gua tahu nih, ini mayoritas seller pasti ngalamin, yaitu ketika jualan online, lu tuh 100% ngandelin traffic organik. Nggak bodoh-bodoh amat sih. Kenapa gitu? Jujur, gue juga pernah. Dan gue ngelakuin ini mungkin kurang lebih 7 tahun lah. Jadi you're not alone. Gue juga pernah kok sebodoh itu gitu. Itu dari awal tuh gue nyoba semuanya organik. Makanya kalau misalnya, kan gue suka cerita ya, gue mulai belajar online dari mana? SEO. Kenapa SEO? Karena kan organik, men. Itu gratis, men. Gitu kan. Nah, sampai akhirnya gue mengerti, oke, the other side of itu adalah, dan itu yang bikin gue ngerasa kayak, anjir, gue dulu goblok banget anjir. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini gue cerita sama kalian ya. Dulu awal waktu gue jualan online, gue coba bangun dari SEO, gue lihat produk apa yang search-nya banyak, terus gue temuin, atau gue mencari keyword apa. Jadi cara gue dulu adalah, ada masalah yang orang search, dan gue tuh harus nongol berjuang jadi page one buat jadi solusinya. Kebayang gak lo? Iya kan? Nah, waktu itu salah satu produk solusi yang gue jual adalah produk suplemen peninggi badan. Jadi yang gue cari adalah keyword duit gue masih ingat banget sampai sekarang. Kalian boleh coba tiru, tapi sekarang udah nggak works kayaknya. Itu adalah syarat tinggi badan masuk TNI, syarat tinggi badan masuk polisi. Kenapa? Karena gue tahu di situ orang kalau mau masuk TNI atau polisi itu mereka bakal mau keluar berapapun. Gitu kan. Jadi gue bikin post artikel gitu yang waktu itu masuk page one Google cukup lama, bertengkreng gitu kan. Berapa sih tinggi badan, terus apa harus dilakukan kalau kamu kurang? Nggak kurang 0,5 mili juga itu salah. Terus pokoknya itu gue bikin banyak deh. Gue bikin macam-macam gitu kan. Dan udah gitu di situ gue jual produk solusi yang gue tawarin gitu kan. Produk solusi yang gue tawarin terbukti laku gitu kan. Nah kenapa gue bilang itu salah? Karena gini, sebenarnya dibilang salah banget enggak, tapi gobloknya gue adalah ketika gue lakukan adalah waktu yang gue buang itu lama banget. Contoh gini, gue butuh waktu 3 bulan lebih itu buat dapat penjualan pertama. Lu bayangin dah, 3 bulan anjir, cuman buat dapat 1 sales. Mending kalau untungnya banyak, paling 20.000. Tapi kan 3 bulan waktu gue. Nah kenapa waktu kayak gitu? Kayak dulu gue mungkin gak ngitung kali ya waktu gue seberharga apa, atau mungkin zaman dulu gue kere. Jadi ya udahlah, daripada bayar, ketik aja deh, kerjain aja deh gitu ya. Itu 2013. Ya lo bayangin, itu 2013, sekarang 2025. Beneran deh, gue aja ngaku gue dulu goblok. Kalau lo ngelakuin cara gue, kayaknya lo bodoh juga deh. Kenapa? Sekarang gini, lo bayangin. Oke, lo bikin produk, katakanlah misalnya bukan produk kayak gue nih, anggap ini produknya buku atau whatever produk yang lo bikin gitu ya. Terus lo mau ngapain? Oke, gue upload. Gue upload di mana? Gue upload di Shopee, gue upload Tokopedia, gue upload di Lazada, gue upload di TikTok. Terus udah gitu ngapain? Lu tungguin. Oke, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Terus kalau lakunya sedikit segitu gimana? Si platform aja, itu kalau misalnya lu nggak ada, nggak ada trafficnya, itu ya mereka nggak akan mempromosikan. Oke, lu cari trafficnya dari mana? Oke, lu upload di Facebook, lu upload di Instagram, lu bikin konten di TikTok, lu kerjain tuh semua. Oke, ketika lu bikin konten, view-nya berapa? Segitu-segitu aja kan. Lu ngarahin, ayo kakak beli produk aku. Lu nge-live. Waktu lu berapa tuh? Dan berapa lama buat dapat penjualan pertama?
Sekarang gini, lu nggak punya batas. Contoh batasnya, kalau misalnya kayak gue ya, gue 3 bulan. Dan kalau lu pikir-pikir, coba sekarang hitung lagi, berapa biaya yang lu habiskan, atau berapa uang harus lu dapatkan 3 bulan daripada nunggu. Untungnya buat gue adalah, beruntungnya gue adalah zaman dulu produk yang gue jual laku. Kalau misalnya gue waktu itu salah milih produk dan produk yang gue jual kagak laku, gue 3 bulan gagal, terus gue terusin 6 bulan, dan terus tanpa lama waktu gue udah habis. Bener nggak? Nah, ini yang kenapa begitu gue bilang, ini sekarang gue ngerasa ini bodoh, dan zaman sekarang gue tidak mau melakukan itu. Zaman sekarang biasanya yang gue lakukan adalah, begitu gue buat produk, ya, gue langsung budgetin iklan. Dan stok produk yang gue bikin nggak pernah banyak. Gue budgetin iklan, misalnya gue keluarin beberapa juta rupiah, gue tes, ini produk ada pasarnya apa enggak, ada yang nyangkut apa enggak. Kalau ini produk gagal, langsung, cuman dalam waktu mungkin 2 minggu, gue udah langsung kill, gue ganti produk lain. Nah, di situ kalian ngerasa, oh, tapi kan keluar duit, tapi kan lu udah punya duit, atau gini gitu. Bentar. Dengan kayak gini, waktu gue lebih cepat dan gue bisa langsung move on. Ketika gue move on, ya udah, berarti kan gue tahu nih ini produk gagal. Yang ngapain gue capek-capek promosiin, gitu kan? Coba aja ganti yang lain. Dengan yang lain gue promosiin, gue bisa punya kemungkinan dapat duit lebih banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, lu juga kadang banyak seller sering lupa kalau jualan itu buat orang lain. Maksudnya gimana? Contoh gini, gue sering nemu ya, misalnya gue lagi ngobrol sama beberapa seller, terus mereka langsung gini, lu tuh nggak sih kenapa sih barang gue nggak laku misalnya? Ini bagus banget, tahu nggak? Gila, ini tuh lucu banget kalau dipakai ke sini gini-gini. Ini biasanya mama nih kayaknya kalau kayak gitu kan. Nah, terus udah gitu, kenapa kagak laku nih gitu kan? Kalau misalnya gue lihat, bentar, lu mau jual ke siapa? Oh, gue mau jual ke anak muda. Oh, gue mau jual ke ibu-ibu. Gue mau jual ke sini. Lu pernah nggak nanya ke mereka, menurut mereka gimana? Enggak, tapi kan buat gue udah bagus banget. Nah, dari keyword itu aja, lu sadar nggak sih? Kita kadang selalu mikir sebagai penjual, kalau kita jualan, yang penting buat kita, kita suka. Apakah kita suka? Pasti orang lain suka? Belum tentu. Jujur, belum lama gue baru ngerilis satu produk digital, gitu ya, kita kerja sama, ada produk platform buat bantu kreator buat dapet duit. Gue merasa udah perfect, dan gue belum lama langsung gue approach ke beberapa kreator yang cukup besar, gue minta feedbacknya mereka, gue ajak kerja sama. Dan tahu nggak, dari situ gue dapat feedback, oh oke, mereka pengen ada ini, fitur ini mereka nggak suka, fitur ini mereka nggak suka. Dan ya sakit sih kadang, anjir, gue udah harus bikin tapi gue harus rombak. Tapi ya gimana kalau usernya nggak suka, dan kalau gue paksain, lu harus suka produk gue, ya kagak bakalan mereka beli, kagak bakalan laku, kagak bakalan jalan. Tapi ketika kalau misalnya gue bisa bikin sesuai yang mereka mau, nah, di situ tuh orang bisa, wow, ini dia solusi yang gue cari, ini yang gue beli. Itulah yang nomor 2. Ya, terus yang berikutnya, nah ini juga cukup banyak nih. Ya, ketika mau coba jualan atau udah coba jualan online, udah tadi kan gue bilang terlalu ngandelin organik, jadi nggak kepikir buat ngiklan. Ini udah mulai coba ngiklan. Tapi ketika ngiklan, yang diiklanin adalah bukan yang laku, tapi yang dead stock. Kenapa? Karena ini stoknya banyak. Ini kan laku, ngapain gue iklanin? Udah aja yang dead stock. Biar cepat habis, gue terus udah habis apa ya? Lu beli lagi. Ya, lu udah tahu itu dead stock. Gitu kan? Dan ketika lo iklan, yang ada orang lupa adalah, kadang kita selalu mikir, kalau iklan digital, itu udah kayak jin penglaris. Lu kasih duit, pokoknya dia bakal kasih lu duit gitu kan. Belum tentu kayak gitu. Makanya sering kan orang istilah apa itu namanya, boncos lah, gagal lah, gitu kan, rugi lah. Gara-gara kenapa? Salahnya adalah mengiklankan produk yang kagak laku. Kalau nggak laku ya udah telan aja. Terus kalau gitu harus diapain? Ya makanya gue bilang kan, bikinnya. Nah ini menimbulkan kegoblokan berikutnya, nggak goblok sih, kebodohan, kurang ngerti aja, gitu ya. Menimbulkan yang berikutnya apa coba? Kadang biasanya sering banget banyak seller kita ketemu ketika misalnya mau ini, kenapa? Bantuin dong, kenapa? Aduh ini gue stok udah bikin banyak banget nih, nggak habis-habis. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh lu bikin stok sebanyak itu? Bener nggak? Gue pernah ketemu ada satu mama di salah satu workshop yang gue bikin, dan gue terkejut. Waktu itu dia bilang, oh bantuin dong, kenapa? Aduh, iya nih, saya pusing banget, stres. Kenapa ibu? Kenapa? Iya stres banget. Stres mulu kan dia bilang kan. Iya, jadi saya tuh punya produknya produk reselleran, skincare. Catat, skincare, reselleran. Terus expired tinggal 1 bulan.
Waduh, oke. Banyak, berapa banyak Bu? Dan si Bu itu menyebutkan dengan entengnya angka yang menurut gue, wow, gitu ya. Tau nggak angkanya berapa? 15 miliar. Gue langsung kayak, hah? Lu nggak bisa jual, ngapain lu stok 15 miliar? Lu gila apa? Itu jadi rumah mewah cuy. Itu jadi rumah mewah gila, dan lu buang. Ya gue tahu sih, mungkin kalau reselleran mungkin lagi ngejar dapat reward tertentu kali ya, tapi kan rewardnya nggak worth it, bener nggak, dibandingin 15 miliar yang lu keluarin gitu kan, dan expired udah mau mepet gitu kan. Nah terus ya harus gimana, ya udah gue nggak tahu lanjutannya gimana gitu ya, karena waktu itu ibu itu setelah dia cuma curhat aja kayak gitu, mungkin cuma pengen didengerin aja gitu ya. Nah tapi maksud gue gini, kadang kita nyadar nggak sih kalau misalnya kadang kita tuh ketika jualan, apa jualan online, itu kadang terlalu mikir kayak, oke, stok gua harus banyak. Lu mungkin terlalu overconfidence, dan ketika lu berpikir kalau udah lu jualan pasti laku. Enggak juga. Gitu. Justru daripada kayak gitu, kenapa nggak lu budgetnya tuh dibagi gitu loh. Nih, yuk kemarin, belum lama. Jadi di salah satu event, gua ketemu ada sama satu orang. Sebenarnya ini orang agak salah masuk sih. Jadi event yang kita bikin buat apa, dia masuk ke situ terus ngobrol karena dia ada ngambil VIP. Ternyata dia punya perusahaan TBK guys. Jadi perusahaan udah IPO nih, anjir gitu ya. Terus dia cerita dia tuh produksi pabrikan yang sudah sangat besar sekali. Terus dia banyak menghandle banyak brand yang bikin produknya di pabrik dia. Terus kita ngobrol, dan ketika dia ngobrol dia bilang gini, ya gimana ya, karena orang tuh zaman sekarang banyaknya pengen punya brand gitu ya, tapi mereka lupa gitu, jadi stoknya tuh budgetnya tuh banyaknya cuma buat stok barang. Padahal dia bilang kalau misalnya kayak di industri dia skincare, kecantikan, itu tuh biaya marketing harus berani siap cost kurang lebih 5 miliar barulah buat itu bisa kerasa gitu loh. Kalau enggak ya nggak ada gunanya gitu loh. Baru, nah 5 miliar biaya marketing, sisanya stok barang nggak usah banyak-banyak. Nah kita kadang lupa kayak apa, ya udah lo punya duit 100 juta habisin stok, padahal harusnya nggak usah 100 juta, 20 juta aja sisanya banyakin di marketing. Karena kalau lu bisa punya marketing, uang lu misalnya nih 100 juta marketing, nggak usah 80 juta lah, ekstrim, marketing 30 juta aja, itu bisa bikin produk laku. Produk yang modal 70 juta ini muter. Tapi ketika misalnya stok kalian habisin semua ke barang 100 juta dan lu mengandalkan, oke, gua ngupload uang laku, udah gitu mungkin pabrik juga bilang, ya udah lu tinggal ini aja sekarang bikin TikTok, bikin konten, bikin gitu, lu juga orang laku, dan lu nggak ngerti caranya buat gitu. Nah, disitulah masalah lalu terjadi, gitu ya. Dan terakhir, nah ini yang lebih top, TOPBGT. Karena cukup banyak, gue pernah waktu itu megang salah satu brandnya udah cukup terkenal nationwide, se-Indonesia orang tahu, gitu ya. Ceritanya waktu itu gue di-hire buat ngasih konsultasi buat timnya mereka, gitu ya. Dan masalahnya lagi ini satu, ternyata cukup banyak seller, ini gue kalau ini brand owner, seller yang menyerahkan 100% tokonya kalau seller itu ke admin. Lu bayangin, lu modal gede, lu harus bakar duit ya, dan lu serahkan ke orang yang ibaratnya, sekarang gini deh, gue bukan merendahkan profesi admin ya, bukan lo ya, tapi gini, sekarang gini, orang apply jadi admin, skillnya apa? Biasanya kalau admin rapi doang, pendataan, data entry, terus disuruh jalanin iklan, jalanin campaign, analisa iklan, kenapa begini, kenapa begitu. Si admin juga, Pak, saya digaji 2-3 juta Pak, terus saya ditarget 2-3 miliar Pak, gimana caranya bisa nyampe? Nangkap nggak poin gue? Bener kan? Atau gini, karena kita kerjain sih sendiri, lu kerjain sendiri, terus capek nggak lu? Capek. Oke. Terus udah lu capek, mau sampai kapan? Terus yang harus bisnis lu siapa? Lu sendiri aja capek. Kebayang nggak? Nah, itu dia masalah yang cukup banyak dialamin sama orang dan bikin tokonya nggak kemana-mana. Padahal harusnya gimana? Lu lemparin, kerjasamain sama orang-orang yang profesional. Contoh, gue bukan promosi karena di tim gue, karena kebenaran gue bikin digital agency ya. Dan bukan promosi kan, oh klien di Maya rata-rata hasil kok, klien di Maya kurang lebih 60% mereka, klien di Maya 60% repeat order, 80% puas. Ada juga ya bos? Ada, gue bakal bilang fair. Kenapa?
Karena ya memang fair ngomong, kita di sini kita cuma cari orang benar-benar spesifik. Jadi kayak contoh gini, orang buat bikin konten, dia memang harus jago bikin konten. Orang misalnya buat live streaming harus jago buat live streaming. Orang buat ngurusin iklan, kerja dia cuma iklan, nggak mungkin sambil iklan, sambil packing, sambil apa. Kenapa gue ngerti kayak gitu? Karena gue ngalamin, gue juga pernah. Gue bikin toko, gue cari admin, kebenaran admin itu ada anaknya tetangga. Oke, lu bayangin anaknya tetangga, ibu rumah tangga, pernah jualan? Enggak. Kita ajarin, udah kita ajarin ya udah pokoknya lu jalan iklan ya, lu gini ya, lu gitu ya, kalau gini gini, kalau gini gitu. Skill yang dia serap, lu ngajarin, lu misalnya punya ilmu 100, skill yang dia serap itu paling cuma 60. Gitu bener. Padahal mungkin untuk lu jalan rame, lu butuh skill di atas 100 gitu. Lu aja capek, apalagi dikasih ke bawah, makinlah berantakan. Gitu ya. Nah, makanya gue bilang, kenapa harusnya lu nggak kerjain sama orang-orang yang profesional? Karena gini, kalau lu perhatiin, kalau misalnya itu perusahaan itu multinational brand, beberapa yang gue lihat ya, mereka tuh multinational brand tuh benar-benar punya tim yang benar-benar spesifik banget. Itu yang gue belajar dari mereka. Makanya kita di Maya, kenapa ketika kita hire orang, ketika kita cari orang buat ngurusin klien gitu, kita benar-benar cari spesifik nih. Oke, ini orang ketemu sama klien, berarti gue harus cari speknya seperti apa. Oh, ini orang yang nanti bakal megang iklan, berarti harus seperti apa. Ini orang yang bakal ngurusin campaign, berarti harus kelebihannya seperti apa. Ini orang yang bakal ngurusin ini. Dan ini benar-benar setiap orang tuh sespesifik mungkin. Dan itu jujur salah satu hal yang bikin kita, ibaratnya gimana ya, jadi kayak kalau lu kerja sama-sama kita gitu ya, ibaratnya lu bisa benar-benar dapat skill set dari orang-orang yang benar ahli di bidangnya gitu loh. Nah, sedangkan ketika kalian pegangin ke admin, bukan mengecilkan adminnya, tapi ya si adminnya juga kan, maksud gue skillnya apakah nyampe segitunya gitu. Bayangin aja, lu sebagai owner aja pusing ngerjain online zaman sekarang, apalagi admin. Kata dia, kalau lu pusing, lu bakal kerja sampai tengah malam. Bisnis lu, hidup lu duitnya dari situ. Tapi kata admin, gua digaji dari jam 8 sampai jam 4. Ya udah, sampai 4 aja, udah gitu beres, bye-bye. Gitu kan. Nah, terakhir, gue sempat tadi spill juga. Ketika lu jalan iklan, apa ketika lu beli campaign, kan e-commerce itu jualan itu ada campaignnya ya. Ada campaign, ada paket exposure, ada paket, pokoknya ada berbagai paket-paket promosi berbayar intinya ya. Promosi berbayar itu bukan mesin pengganda uang. Gitu. Karena gini, di beberapa komunitas yang gue bentuk, misalnya kayak ada di kelas Shopee atau di mana gitu, sering banyak orang yang nanya tuh gini, gue ditawarin nih sama AM, aku ditawarin sama AM buat beli paket gold, paket diamond, kan di Shopee Topet sekarang kayak gitu ya, apalagi mau lebaran nih. Untung nggak ya? Kalau aku beli gimana ya? Nih gue mau sama kalian, semua AM kalian itu dikasih target, dan AM kalian tuh sales buat platform e-commerce. Nah, kalau ditanya, apakah untung? Belum tentu. Apakah dia peduli kalau untung? Kagak. Yang dia peduli cuma satu, target mereka berapa. Malah cukup banyak, ada gosip-gosip yang ini ya, yang AM-nya nakal. Mereka tuh punya target, misalnya mereka pengen 30 toko, harus ad spend-nya berapa, ininya berapa, target GMV-nya berapa, ada lah itu. Gitu ya. Kalau yang belum nyampe, karena di akhir-akhir bulan, mereka nyuruh kalian aktifin COD. Terus gitu diapain? Mereka yang bikin fake order biar masuk GMV-nya. Terus nanti mereka cancelin. Kan yang penting target bulannya nyampe, target kuartalnya nyampe. Nah, lo mau gimana coba? Nah, jadi kata kayak gitu gimana? Kalian yang sebagai penjual yang harus mikir sendiri. Lo yang mikir sendiri, oke, gue bakal iklan, untung apa enggak? Udah siap enggak? Karena kalau lo tanya sama mereka, mereka pasti bilang, udah siap. Ya orang mereka kasih target, gitu kan, bener nggak? Gitu. Nah, terus gimana nih caranya, misalnya kalau misalnya lu biar nggak mau pusing-pusing amat? Satu, lu belajar. Gue bakal bilang lu belajar. Kalau lu kagak belajar ya kagak bisa, gitu ya. Lu belajar. Contoh gini, gitu. Gue punya program pendampingan. Ya, lu nggak harus beli di gua kok gitu, di orang lain juga terserah, gitu kan. Tapi kalau misalnya di gua ada program pendampingan. Nah, kita kerja sama tim konsultan, jadi tim kita begitu lu masuk ke situ, itu bakal pertama analisa toko lu kayak gimana, lu bakal dikasih report yang cukup mendalam tentang toko lu tuh gimana, masalahnya apa, problemnya seperti apa, saingannya siapa, terus lu harus gimana nih, kira-kira biar bisa menang, lu harus bikin kampanye seperti apa, produk lu tuh harus kayak gimana, nah itu bisa diapain semua, dikasih step-step lu harus ngelakuin apa. Ya, lu yang ngerjain. Atau ya kalau mau kita yang ngerjain juga ada gitu kan, di Mea kita nyiapin
buat jasa kelola. Misalnya kayak dari jasa kelola toko, jasa buat ningkatin traffic, jasa buat buka toko, jasa buat bikin produk lu trending gitu kan, dan jasa launching produk dan lain sebagainya, itu kita siapin gitu kan. Jadi lu tinggal pilih, oh gue butuhnya apa nih gitu kan. Nah, itu dia nih beberapa hal yang bisa kita kerjain gitu ya. Minimal ibaratnya gini lah, kenapa gue bisa kasih tau ini, gue bisa cerita dan gue bilang ini bodoh. Kenapa gue bilang bodoh? Ya gue juga pernah ngalamin kok. Gue bukan bilang sok pinter, gue pernah ngalamin, gue pernah gagal, dan gue kasih tahu ini kegoblokan gue dulu. Harapan gue adalah jangan sampai lu ngalamin kayak gitu kan, karena gue udah jatuh ya, ngapain lu ikutan gitu kan. Nah, gue pengen tahu pendapat kalian nih tentang yang ini. Ada nggak yang pernah lu ngalamin? Kasih tahu gue di komen. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lu yang lain.